Jangan berkata engkau kalah. Sebab seringkali dari hal-hal yang negatif, hal yang buruk dalam kehidupan kita, justru kita mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Kamu diselamatkan karena kasih karunia Allah. Dan dikatakan di dalam kemurahannya, di dalam rahmatnya, Allah itu mengampuni dosamu. Mari buka bersama dengan saya di dalam surat Kolose, pasal yang kedua. Kita akan baca ayat yang ke-15. Surat Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-15. Hari ini saya ingin bersama-sama dengan saudara merenungkan tentang satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Tetapi saya ingin saudara perhatikan baik-baik. Kebenaran firman Tuhan, kebenaran dari Allah itu adalah kebenaran rohani, kebenaran spiritual. Dan itu hanya bisa kita terima, saudara-saudara, kalau Allah yang mengaruniakan itu kepada kita. Karena itu saya minta sungguh-sungguh saudara semua, bukan hanya saudara memberikan waktu ini perhatian saudara, ya saudara dengar, saudara catat, tapi lebih daripada itu saudara berdoa supaya Tuhan bukan hanya firman Tuhan ini bukan hanya sampai kepada telinga dan pengertian saudara semua, tetapi Roh Kudus boleh membawa itu masuk dalam hati kita. Karena hanya waktu itulah benih firman yang hidup itu akan sungguh-sungguh memberkati kita. Nah, hari ini saya ingin bagikan kepada saudara tentang satu judul Christus Victor. Oke, ini dari bahasa Latin, saudaraku, yang artinya Kristus pemenang. Hari ini kita bicara tentang kemenangan Kristus. Dan terus saudara, saya sudah beberapa minggu saya renungkan firman Tuhan ini karena saya ingin kita sama-sama menutup tahun 2023. Tahun yang kita beri tema bangkit menjadi pemenang. Saya ingin menutup saudaraku benar-benar dengan kita mengerti kemenangan daripada Kristus. Yang tentu kemenangan daripada Kristus selalu juga menjadi kemenangan daripada saudara dan saya. Dan kalau saya bicara, saudaraku, dan kalau kita ingin mengerti tentang apa artinya hidup sebagai seorang pemenang, maka saudaraku tidak dimulai dengan apa yang harus kita lakukan, saudaraku kita harus lakukan ini dan itu, tetapi saudaraku kita mulai dengan Kristus, sebab kemenangan kita hanya kita bisa dapatkan di dalam Kristus. Mari kita baca sama-sama surat Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-15, saudara semua Alkitab bahasa Indonesia, saja kita baca. Ia telah melucuti, ia adalah Yesus, oke? Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara-saudara, ayat ini adalah ayat yang bahasa Inggris sangat victorious. Ayat yang menunjukkan kemenangan yang begitu gemilang. Dan dikatakan saudaraku, Tuhan Yesus menunjukkan kemenangannya, ya. Dan dia, saudaraku, kemenangannya, triumph, kemenangannya di dalam dua hal. Nomor satu, dikatakan ia melucuti. Bahasa Inggrisnya disarm. Disarm itu artinya, saudaraku, mengambil senjata atau kuasa dari musuh-musuhnya. Dan siapa musuh-musuhnya, saudaraku? Tidak lain adalah kuasa kegelapan. Iblis yang adalah menjadi musuh Allah. Ya, itu sebabnya Rasul Paulus memakai istilah pemerintah dan penguasa-penguasa yang mirip dengan apa yang dia sampaikan di Efesus pasal yang ke-6 waktu dia bicara tentang peperangan rohani. Penguasa di udara, penghulu, saudaraku, roh-roh jahat. Penguasa, dia telah melucuti kuasa-kuasa si jahat. Dan yang kedua, menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya. Apa saudaraku yang dimaksud dengan ini? Saudara-saudara, yang pertama, ayat firman Tuhan ini adalah deskripsi analogi di mana Paulus meminjam saudara-saudara satu fenomena atau satu kejadian yang dia lihat dalam kehidupan sehari-hari di masa di mana Paulus hidup. Di mana pada saat itu yang berkuasa adalah Kekaisaran Romawi. Dan Kekaisaran Romawi, Roman Empire itu, saudara-saudara, dimulai dari satu kerajaan yang kecil, tapi kemudian berkembang lebih besar lagi. Mengapa? Karena setiap kali, saudaraku, mereka menguasai satu daerah demi daerah yang lain. Saudara tentu tahu, saudaraku, pemimpin pertama daripada Roma, namanya Julius
yang kita sering sebut Julius Caesar, oke, sebenarnya dia tidak pernah pakai gelar kaisar, saudaraku, baru anaknya, saudaraku, Agustus atau Octavianus yang memakai gelar itu. Tapi pemimpinnya namanya Julius. Dan saudara tahu dia punya slogan yang terkenal sekali. Masih ingat apa itu? Vini Vidi Vici, oke? Aku datang, aku lihat, dan aku menang. Dan saudara-saudara itu dipakai oleh para jenderal daripada Roma, kemanapun mereka pergi, mereka serbu satu daerah, saudaraku, mereka kalahkan, saudaraku, raja, penguasa di daerah itu, oke? Kemudian, saudaraku, mereka kembali ke Roma dengan kemenangan, dan mereka membawa para tawanan, yang saudaraku mereka ambil, prajurit-prajurit, saudaraku ya, penguasa-penguasa dari daerah yang mereka taklukkan itu. Lalu jenderal ini pergi menghadap kaisar di Roma. Dan laporan saudaraku bahwa tugas misi menguasai satu daerah sudah dilaksanakan dengan baik, peperangan dimenangkan. Kemudian kaisar saudaraku akan menetapkan satu hari di mana disebut hari parade kemenangan. Dan di situ saudaraku, di situ jenderal ini saudaraku akan dinaikkan sebuah kereta yang sangat megah, dia diberi baju kebesaran, diberi mahkota saudaraku, tanda penghormatan. Dia duduk di kereta itu, di belakangnya seru berbaris prajurit-prajuritnya yang ikut menang dalam peperangan, mereka ikut merayakan kemenangan, dan di belakang prajurit-prajurit itu, maka saudaraku ada serombongan tawanan-tawanan perang, di mana mereka dirantai di situ, tentara-tentara musuh mereka dirantai, senjatanya dilucuti, bahkan saudaraku mereka seringkali berjalan dengan kaki telanjang, tidak ada sepatu, saudaraku, berkilo-kilometer. Mereka dirantai berjalan, mengikuti barisan parade kemenangan. Dan saudaraku itu saudaraku dilakukan di setiap sudut daripada ibu kota saudaraku Roma pada saat itu. Semua orang merayakan kemenangan. Ini jenderal baru menang perang. Ini tentaranya dan ini tawanannya musuhnya, dijadikan tontonan umum. Saudara-saudara, itu gambaran dipakai oleh Rasul Paulus yang dia lihat dari waktu ke waktu. Dan dia berkata, Tuhan Yesus, dia juga seorang yang menang di dalam peperangan. Dia menang dan dia mengadakan parade kemenangan. Dia merayakan kemenangannya itu. Musuh-musuhnya dipermalukan. Tapi ada satu perbedaan. Jenderal-jenderal Romawi sering mengadakan parade kemenangan itu duduk di atas kereta yang megah, dengan baju yang bagus, dengan mahkota yang gemerlapan. Tuhan Yesus menunjukkan kemenangannya di mana, saudaraku? Di atas kayu salib, at the cross. Ini benar-benar sesuatu yang paradoks. Kenapa, saudaraku? Salib itu tidak pernah jadi lambang kemenangan. Saudara-saudara, hukuman mati, ya eksekusi salib itu dilakukan oleh pemerintahan Romawi untuk menghukum para penjahat besar, terutama orang-orang yang mencoba memberontak kepada kekaisaran Romawi. Dan saudara-saudara mereka, saudaraku, disalibkan, oke? Dan itu saudaraku proses penyaliban itu adalah proses saudaraku kematian yang sangat-sangat menyakitkan, sangat-sangat menyiksa. Berhari-hari saudaraku orang disiksa di situ, saudaraku disalibkan, dipaku di situ, sampai mereka sendiri saudaraku tidak bisa napas, akhirnya mereka mati. Itu benar-benar, kalau saudara usia lebih tua daripada saya, saudara kenal tahun 70-an ada lagu Killing Me Softly, saudaraku ini benar-benar killing me painfully. Benar-benar saudaraku menyakitkan sekali. Tetapi lebih daripada itu, kenapa saudaraku orang itu harus disalib? Dan saudaraku waktu mereka disalibkan, mereka selalu disalibkan di tempat terbuka. Eksekusi dilakukan tempat terbuka, di tempat yang biasa saudaraku orang bisa lihat semua. Itu sebabnya kalau Tuhan Yesus disalibkan, waktu Tuhan Yesus disalibkan, dia disalibkan di bukit namanya Bukit Tengkorak atau Bukit Golgota. Supaya apa? Kenapa harus di bukit? Kenapa kok enggak di lembah? Ditaruh di bukit supaya apa? Semua orang bisa lihat, banyak orang bisa lihat. Dan pemerintah Romawi berkata, inilah orang yang coba-coba memberontak. Lihat, aku kalahkan dia. Lihat, aku bunuh dia. Lihat, aku hukum dia. Jangan ada yang berani coba-coba. Saudaraku, salib adalah lambang, penghukuman salib adalah lambang kekalahan. Oleh sebab itu, setiap orang disalib, saudaraku, berkali-kali ada orang mencoba memberontak kepada pemerintah Romawi, ketangkep, saudaraku, hukumnya disalib.
Dan pemerintah Romawi berkata, lihat orang ini, dia kalah, dia mau coba lawan, dia kalah. Dan Tuhan Yesus waktu dia disalib, saudaraku, dia juga di dalam keadaan seperti itu. Satu kekalahan. Saudaraku, bahkan sebelum Tuhan Yesus disalib, saudara ingat cerita penyaliban Tuhan Yesus, dia mulai ditangkap. Saudaraku, dia seperti tidak berdaya, dia dibawa, saudaraku, ke pengadilan agama Yahudi, oke? Dia ditampar, dia dipukul, dia interogasi semalam-malaman, saudaraku. Ditinju, diludahi, dia tidak melawan. Dia dibawa ke Pontius Pilatus, saudaraku. Ya, disiksa, saudaraku, dicambuk. Saudaraku, sampai badannya berlumuran darah. Saya tidak perlu mendeskripsikan lagi, saudara sudah bisa lihat di film, di movie, saudara bisa baca di Alkitab, saudaraku. Di kepalanya dikenakan mahkota duri, saudaraku. Benar-benar, saudaraku. Hancur seluruh tubuhnya. Setelah itu dia masih harus suruh pikul salib lagi ke tempat penyaliban. Di situ dia disalibkan. Sampai dia disalib pun orang-orang menertawakan dia, orang-orang mengejek dia. Benar-benar keadaan yang sangat tidak berdaya. Benar-benar kalah total. Tapi Paulus berkata, justru di atas kayu salib itu dia mengalami kemenangan. Justru sebenarnya di atas salib itu dia melucuti kuasa daripada si jahat. Apa saudaraku yang Paulus maksudkan di sini? Mengapa bisa salib yang adalah lambang kekalahan? Waktu Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, dia saudaraku muncul di tengah-tengah dua orang muridnya berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Saudara ingat itu ya? Oke, salah satu muridnya bernama Kleopas. Dan Kleopas cerita, karena dia nggak tahu bahwa itu Tuhan Yesus. Dia cerita, hati kami sangat sedih, kami sangat kecewa, kami sangat putus asa. Sebab Tuhan Yesus dari Nazaret yang dia penuh dengan tanda-tanda mujizat, ya ada kuasa Allah. Kami pikir dia bisa tolong kami, pimpin kami untuk singkirkan pemerintahan Romawi, singkirkan penjajah Romawi. Tapi justru dia mati di tangan pemerintahan Romawi. Dia kalah. Kami harapkan dia jadi Mesias penyelamat, tapi Mesias kami kalah. Dan saudaraku itu bukan Mesias yang pertama. Banyak saudaraku orang-orang lain yang coba saudaraku mengangkat diri sebagai Mesias, kalah. Tapi Yesus ini berbeda dengan Mesias yang lain. Ini jauh lebih hebat, jauh lebih powerful. Tapi akhirnya kalah juga, mereka sedih, mereka putus asa. Mereka tidak bisa melihat salib itu sebagai kemenangan. Tapi Paulus berkata, di atas kayu salib itu, Tuhan Yesus justru menang. Menang dalam hal apa, saudaraku? Menang atas kuasa iblis, menang atas kuasa kegelapan, menang atas si jahat dalam hal apa? Mari kita baca, saudaraku, di dalam ayat 13 dan 14. Ya. Saya akan coba, saudaraku, untuk tolong saudara untuk bisa mengerti dari mana ayat 15 ini, saudaraku. Ayat 15 ini hanya kita bisa mengerti kalau kita tahu ayat 13 dan 14. Mari kita baca ayat 13. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah. Paulus berkata, kamu ini dulu mati di dalam dosamu. Saudara-saudara, Paulus berkata kepada orang-orang di Kolose, di gereja di Kolose, kamu dulu mati. Pertanyaannya, saudaraku, apa mereka mati beneran? Enggak, saudaraku ya. Ini bukan orang-orang yang dulu mati, sekarang jadi zombie, jadi hidup. Enggak, mereka dulu hidup, tapi Paulus berkata, kamu dulu mati. Kenapa, saudaraku? Dia berkata, mati secara rohani. Nah, saya mau beritahu kepada saudara, satu gambaran yang penting sekali, pengertian yang penting. Kita kalau bicara soal mati, saudaraku, kita selalu bicara di bahasa Inggrisnya itu cessation. Sesuatu yang berhenti, sesuatu yang putus. Waktu nafas kita ceased, kita berkata, orang itu mati. Oke? Tetapi saudaraku, kematian bukan hanya berarti cessation, tapi juga separation, perpisahan. Ya, kalau saudara-saudara datang ke upacara pemakaman, seringkali katakan ya, kita ucapkan selamat jalan, selamat berpisah kepada saudara kita yang meninggal, ya, oke? Saudara ya, so separation. Nah, Paulus berkata, waktu engkau ada di dalam dosa, waktu engkau masih di dalam dosa, engkau seperti orang yang mati. Dalam arti apa? Engkau terpisah. Terpisah dari apa? Terpisah dari Allah. Nah, kalau saudara ingat peristiwa Taman Eden pada Kejadian pasal yang ketiga, Tuhan Allah dalam pasal yang kedua berkata kepada Adam dan Hawa,
segala buah dari pohon di taman ini boleh kamu makan. Tetapi buah dari satu pohon ini, yaitu pohon pengetahuan dan baik dan jahat, jangan kau makan. Ayo, yang ingat kalimatnya, jawab sama-sama. Sebab pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Oke? Ada hari engkau memakan, pada saat kau makan, engkau akan mati. Saudaraku, mati bukan karena buah itu beracun. Engkau mati karena engkau melanggar perintah Tuhan. Bukan buahnya. Tapi engkau melanggar perintah Tuhan. Pada hari engkau melanggar perintahku, engkau akan mati. Itu sebabnya, saudaraku, ingat, Adam dan Hawa, akhirnya mereka melanggar perintah Tuhan, mereka makan buah itu, mati enggak? Mati enggak? Enggak. Adam masih hidup 930 tahun sejak dia makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Enggak mati. Tapi apa terjadi? Mereka terpisah daripada Allah. Mereka diusir keluar dari Taman Eden. Hubungan dengan Allah terputus. Dan itu yang Paulus maksudkan. Waktu engkau hidup dalam dosa, hubunganmu dengan Allah terputus. Dan waktu hubunganmu dengan Allah terputus, itu yang membuat engkau ada di dalam vicious cycle, di dalam lingkaran yang jahat yang tidak pernah bisa terputus. Engkau berdosa, engkau terputus dengan Allah, dan kalau engkau terputus dengan Allah, engkau akan makin hidup dalam dosa, makin terputus dengan Allah, makin hidup dalam dosa lagi. Mari kita baca, saudaraku, deskripsi yang sama yang Paulus tuliskan dalam Efesus pasal yang kedua. Buka Alkitab saudara sama-sama. Saudara tahan Kolose pasal 2, kita akan kembali ke situ. Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa-penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi, saudaraku, jemaat Efesus sama seperti jemaat Kolose juga, dulu kamu mati karena dosamu. Tetapi bukan hanya karena dosamu, bukan hanya karena engkau sendiri berbuat dosa, tapi karena engkau ikut, engkau dipimpin, engkau dikuasai oleh apa, saudaraku? Penguasa kerajaan angkasa. Nah, kata penguasa kerajaan angkasa itu sama yang dipakai, saudaraku, di ayat 15 Kolose pasal 2. Itulah yang dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi, saudara-saudara, dengar baik-baik. Saya permisi pakai istilah bahasa Inggris. Sin, dosa, is both voluntary and slavery. Dosa itu sukarela. Dosa itu kemauan kita sendiri, keputusan kita sendiri. Tetapi dosa itu juga perbudakan. Saudaraku, that's why sin is so strong. Dan dosa itu membawa perpisahan daripada Allah. Dan waktu kita terpisah daripada Allah, perhatikan, waktu kita terpisah daripada Allah, ada pihak yang lain yang sudah siap menguasai kita, yaitu penguasa-penguasa kerajaan kegelapan. Yang akan terus membawa kita ke dalam dosa. Dan akibatnya apa, saudaraku? Kita lompat saja, saudaraku, di dalam ayat ketiga, kalimat yang terakhir. Efesus pasal 2 ayat ketiga, kalimat terakhir. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus apa? Dimurkai. Upah dosa ialah murka Allah atau maut di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Itulah, saudaraku, keadaan kita semua dulu. Pakai kata past tense Paulus ya, you were. Sekarang kita kembali ke Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua. Ayat yang ke-13 masih. Oke. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan karena tidak disunat secara lahiriah, kalimat berikutnya, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Saudaraku, kalimat luar biasa. Dihidupkan oleh Allah. Artinya apa, saudaraku? Allah yang melakukan itu. Kalau seorang dihidupkan dari Allah, saudaraku, dari kematian kepada kehidupan, ada kebangkitan, saudaraku, berarti ada keselamatan.
Dan keselamatan itu adalah pekerjaan daripada Allah. Sebab saudaraku, orang yang mati tidak bisa bikin apa-apa. Saudaraku, saya pernah bertanya kepada seseorang, saya tanya pada orang itu, kamu ingat cerita daripada Lazarus di Yohanes pasal 11 yang sudah mati 4 hari tapi kemudian bangkit? Ingat. Oke, pertanyaan saya satu, apa yang Lazarus lakukan sehingga dia bisa akhirnya bangkit dari kematian? Dan dijawab, saudaraku, karena dia percaya kepada Yesus. Saudaraku, orang mati tidak bisa percaya. Orang mati tidak berkata, Tuhan Yesus bangkitkan aku. Lazarus bangkit bukan karena dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Lazarus bangkit bukan karena dia beriman kepada Yesus. Lazarus bangkit satu-satunya karena kasih dan kuasa daripada Tuhan Yesus. Dan itu menunjukkan kepada kita semua bahwa keselamatan itu datang bukan karena kita yang cari Tuhan, bukan karena kita yang percaya kepada Tuhan, tetapi karena Allah yang membawa kita untuk mengenal Dia dan mengenal keselamatan di dalam Yesus. Keselamatan adalah inisiatif daripada Allah sendiri. Kalau saudara baca, sekarang kita lihat perbandingan kembali di Efesus pasal yang kedua. Ayat yang kelima, saudaraku. Ayat 4 dan 5, Efesus pasal 2 ayat 4 5. Ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus sekalipun kita telah mati. Perhatikan saudaraku, kita dihidupkan walaupun kita sudah mati. Apa yang orang mati bisa lakukan sehingga dia dihidupkan? Tidak ada satupun. Dead man can do nothing. Semuanya Tuhan yang berkata, semuanya Tuhan yang melakukan itu. Dan dikatakan saudaraku, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudaraku, Paulus nanti ayat 8 akan berkata, kamu diselamatkan oleh kasih karunia bukan hasil perbuatanmu. Sebab apa? Kamu dulu mati, kamu tidak bisa bikin apa-apa. Tapi Allah yang kaya dengan kemurahan, Dia menyelamatkan kamu. Saudara-saudara, saya bukan ingin mengajar saudara untuk menghafalkan skrip. Ya, menghafalkan skrip. Oh, nanti ini ya ucapkan seperti ini. Enggak. Tapi saya ingin saudara mengerti sungguh-sungguh. Kalau ada orang bertanya kepada saudara, are you really saved? Kamu benar-benar sudah selamat? Iya. Kamu punya hidup kekal? Iya. Berapa banyak saudara yang jawab demikian? Berapa banyak saudara yang berani jawab demikian? Enggak banyak. Yang lain sudah enggak pasti. Oke? Ada yang angkat tangan lalu garuk-garuk kepala, saudaraku ya. Oke, saya sekarang bicara kepada saudara yang angkat tangan. Saudara yang bisa jawab, iya aku yakin aku selamat. Pertanyaan kedua, tanya gini, what have you done? Apa yang sudah engkau lakukan sehingga engkau bisa selamat? Jawab saudara apa? Jawab saudara apa? Seringkali saudara kalau kita tanya, what have you done? Kita langsung jawabnya, I have done this. Tapi kalau kita mengerti kepada firman Tuhan, kalau saudara sungguh-sungguh tahu keselamatan yang ada di dalam Kristus. Bukan keselamatan saudaraku yang kita pikir secara agamawi, keselamatan kita pikir secara manusiawi, tapi keselamatan yang benar dalam Kristus. Kalau orang tanya kepada kita, what have you done so you have been saved? Apa yang kau sudah lakukan sehingga engkau selamat hari ini? Jawaban kita cuma satu, nothing. It's all God's grace and God's work. Tidak ada. Semuanya pekerjaan Tuhan. Semuanya karya Tuhan. Saya cuma terima saja. Tuhan yang kerjakan semua. Kenapa, saudara? Itu kebenaran firman Tuhan. Dan kenapa itu powerful? Saya beritahu kepada saudara-saudara. Kalau kita mulai jawab, karena saya sudah lakukan ini. Berarti kita membuat kualifikasi di dalam diri kita. Yang membuat ada orang lain yang tidak qualified untuk selamat. Tetapi kalau kita berkata semuanya karena Tuhan yang kerjakan, bukan saya, maka tidak ada satu orang pun yang tidak qualified untuk diselamatkan.
Tidak ada seorang pun berkata saya tidak mungkin bisa diselamatkan. Karena keselamatan bukan kemungkinan dari kita, tetapi adalah karya Allah dalam kehidupan kita. Demikian juga, kalau saudara sudah yakin sudah selamat, apakah saudara punya keyakinan sungguh-sungguh saudara pasti selamat? Dengar baik-baik. Seringkali kita yakin kita selamat hari ini, tapi kita tidak yakin kita akan selamat seterusnya. Kenapa? Karena tanpa sadar kita masih melihat diri kita terus. Saya masih bisa terus, enggak? Saya masih iman, saya masih bisa kuat terus, enggak? Saya masih bisa terus, setia terus. Saudaraku, kita mulai dengan Tuhan. Kita berkata, oh aku terima keselamatan karena Tuhan Yesus. Tapi begitu kita selamat, mata kita berpaling daripada salib Kristus kepada diri kita sendiri. Lalu kita mulai melihat, apakah saya masih kuat? Apakah saya bisa setia? Apakah saya mau terus melayani Tuhan? That's why we never have any assurance of salvation. Kita tidak pernah punya kepastian keselamatan sebab kita terus melihat diri kita. Kita tidak lagi lihat Tuhan yang mengerjakan keselamatan itu dari awal dan akan terus sampai pada akhirnya. So, saudara, ini yang Paulus katakan. Kamu diselamatkan karena kasih karunia Allah. Dan dikatakan di dalam kemurahannya, di dalam rahmatnya, Allah itu mengampuni dosamu. Sebab, saudaraku, yang membuat kita tidak selamat tadi adalah hidup di dalam dosa. Yang membuat kita mati terpisah daripada Allah adalah dosa kita. Dan Allah mengampuni dosa kita. Artinya apa, saudaraku? Allah membebaskan kita dari tuntutan dosa itu. Itu artinya mengampuni, saudaraku. Kalau saudara ada teman yang berbuat salah kepada saudara, menyakiti saudara, merugikan saudara, dan saudara mengampuni orang itu, saudara masih ngerti apa artinya? Artinya saudara membebaskan tuntutan saudara atas orang itu dari kesalahan yang dia lakukan. Kalau dia merugikan saudara, ya, dalam hal keuangan, dalam bisnis misalkan, saudara tidak tuntut dia ganti rugi pada saudara, itu artinya mengampuni. Dan Allah mengampuni dosa kita. Dia tidak menuntut lagi dosa kita, yang harusnya dia menjatuhkan murkanya, dia memurkai kita. Nah, tetapi saya ingin sekarang kita mengerti, saudaraku, saya ingin saudara sungguh perhatikan. Pengampunan itu tidak semudah yang kita pikirkan. Ada orang bilang mengampuni itu mudah, tapi ada yang bilang mengampuni itu sukar. Kenapa satu bilang mudah, satu bilang sukar, saudaraku? Karena tergantung apa yang diampuni. Kalau saudara jalan, saudara berdiri, tiba-tiba saudaraku ada orang lari, tidak lihat saudara tabrak dari belakang, saudara seperti mau jatuh gitu, lalu bilang, aduh maaf ya, berarti dia minta ampun kan? Saudara bilang apa? It's okay, nggak apa-apa. Berarti saudara melepaskan tuntutan bahwa dia sudah nabrak saudara. Kalau saudara tidak ngampuni, saudara bilang gini, sekarang kamu berdiri, saya ganti tabrak kamu. Ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tabrak ganti tabrak. Kan gitu. Gitu. Tapi kalau saudara ngampuni, artinya saudara berkata, enggak apa-apa. Saya memang sakit sedikit, saya kaget, tapi saya tanggung dosamu. Saya tidak tuntut apa-apa. Waktu Allah mengampuni kita, Dia juga harus lakukan itu. Dia tidak lagi menuntut kita. Masalahnya, saudaraku, ada satu hal yang penting. Allah tidak bisa hanya mengampuni kita personally. Dia harus mengampuni kita legally. Saudara mungkin, waduh, ada urusan legal ini. Oh yes. Mari kita baca. Kolose pasal 2 ayat 14. Saya ingin baca, saudaraku, mulai ayat yang ke-13, bagian terakhir, coba ya kita baca sama-sama ya. Mulai kata sesudah. Sesudah, ayo baca, ia itu siapa? Allah mengampuni segala pelanggaran kita, dengan jalan apa? Menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Jadi, saudara, kalau Allah mengampuni kita, Dia harus berkata, semua urusan dosamu selesai. Masalahnya itu tidak bisa cuma dengan ngomong saja. Sebab apa, saudaraku? Waktu kita berdosa kepada Tuhan, kita berdosa terhadap hukum Tuhan, hukum Allah.
Dan itu oleh Paulus katakan, itu seperti kita mulai berhutang. Setiap dosa menimbulkan hutang. Dan banyak orang tidak sadar bahwa dosa itu berhutang, sehingga mereka berdosa seenaknya. Mereka seperti saudaraku orang yang beli barang pakai kredit card yang unlimited. Beli, gesek, tap, gesek, tap, gesek, tap, 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 tap. Masukkan kode cepet, terus saudaraku beli terus. Dosa, 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 tap, 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 tap. Tiba-tiba datanglah beberapa minggu kemudian dari bank, bilnya 20 halaman, wek, baru saudaraku ngeri, bilang, loh kok begini banyak, mana bisa begini banyak, tidak pernah sadar waktu tap, 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 tap. Kenapa saudaraku, waktu tap, 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 pikirnya selalu begini, enjoy now, pay later, tapi tidak pernah mikir pay-nya, enjoy-nya dipikirin terus. Bukankah begitu saudaraku, bukan begitu waktu kita berdosa. Kita hanya menikmati dosa, kita tidak pernah mikir apa konsekuensi daripada dosa itu. Kita tumpuk hutang satu demi satu. Dosa dengan mata kita, dosa dengan telinga kita, dosa dengan mulut kita, dosa dengan tangan kita, dosa dengan tubuh kita, dosa dengan imajinasi kita. Satu persatu tumpuk dosa dengan kesombongan kita. Dan itu semua numpuk. Dan itu ada di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan mau berkata kepada kita, aku ampuni. Lah ini piye? Urusan ini harus diselesaikan. Dan saudaraku dikatakan tadi kan, harus lihat Alkitab dalam bahasa Indonesia, saya senang terjemahan bahasa Indonesia. Surat-surat hutang ini, dosa kita ini, mendakwa nomor 1, menuduh. Dan yang kedua, mengancam kita. Saudara, kalau sudah urusan dengan pengadilan, setiap terdakwa itu selalu terancam hukuman. Saudara semua tahu. Terdakwa, di mana ada dakwaan, ada ancaman hukuman. Dan saudaraku, dosa, ada dakwaan dan ancaman hukumannya cuma satu. Upah dosa, ialah maut. Karena itu saudaraku, kalau kita hari ini masih bisa dosa sambil ketawa, think twice, think 10 times, think 100 times. Sin is not free. Sin is costly. Paulus berkata, kalau Allah mau mengampuni kita, maka dia harus membereskan seluruh hutang dosa kita. Dan ayat 14 katakan, dia harus cancel, artinya dia harus menghapus seluruh hutang ini. Baru dia bisa ngampuni kita. Satu dosa sudah cukup membawa orang kepada maut. Saudaraku, Adan dan Hawa tidak membunuh. Adan dan Hawa tidak melakukan dosa-dosa yang menjijikkan, mereka cuma makan buah, saudaraku. Tapi Tuhan berkata, waktu engkau makan, hukumannya bukan mencret, mati. Karena bukan soal buahnya sekali lagi. Tapi dosa adalah pemberontakan kepada Allah. And that is serious. Itu seringkali kita tidak sadar. Dan untuk bereskan itu, Allah harus membatalkan. Dan bagaimana dia batalkan surat hutang itu? Bagaimana saudaraku surat hutang itu kita bisa nyatakan bebas? Hanya satu, kalau surat hutang itu, hutang-hutang itu semua dibayar lunas. Baru surat hutang itu tidak lagi berlaku. Ayat 14 bagian terakhir. Dan itu, bahasa Indonesia ya, baca sama-sama ya. Dan itu apa saudaraku? Itu apa? Itu apa? Surat hutang tadi. Surat hutang tadi ditiadakannya. Ya, dibuang jauh-jauh. Bukan hanya dibatalkan, bukan hanya di-cancel, tapi dibuang jauh-jauh. Dengan apa? Dengan memakukannya di atas kayu salib. Dan kita tahu salib siapa itu? Salib Tuhan Yesus.
Dibuang jauh-jauh saudaraku, dan itu saudaraku benar-benar kalau Allah mengampuni kita. Benar-benar saudaraku dibuang jauh artinya apa saudaraku? Itu dianggap tidak pernah ada lagi. Daud sampai menyanyi di Mazmur pasal 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikianlah engkau membuang jauh kesalahanku. Itu Allah kita. Tapi bagaimana saudaraku dia bisa buang, bagaimana dia bisa batalkan, cancel utang kita dan buang jauh-jauh surat utang itu? Dengan dipakukan di atas kayu salib. Saudara, saya ingin saudara berikan waktu 3 menit berikut ini. Benar-benar berikan 3 menit berikut ini. Perhatian saudara untuk kebenaran firman Tuhan ini. Berapa banyak saudara pernah lihat foto atau gambar, atau saudara pernah lihat film Tuhan Yesus yang tersalib? Pernah semua ya? Saudara tahu, waktu Tuhan tersalib, di atas kepala Tuhan Yesus, itu ada tulisan. Oke? Yang seringkali kita lihat tulisannya 4 huruf, INRI. Tapi saudaraku itu hanya singkatan, karena yang benar saudaraku bukan 4 huruf, tapi tulisannya agak panjang. Dan tulisan itu siapa saudaraku? Dari mana tulisan itu? Tulisan itu ditulis oleh prajurit Romawi, di-engraf oleh prajurit Romawi, di atas kayu, lalu dipasang saudaraku di atas kepala daripada Tuhan Yesus. Siapa yang suruh tulis tulisan itu? Pontius Pilatus. Saudara baca dalam Yohanes pasal 19, dikatakan Pontius Pilatus waktu dia menjatuhkan saudaraku hukuman untuk Tuhan Yesus disalibkan, dia menulis tulisan ini. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Kenapa? Saudara-saudara perhatikan. Hukuman salib adalah hukuman yang sangat-sangat berat. Itu capital punishment, hukuman paling berat. Dan saudaraku, kekaisaran Romawi adalah kekaisaran yang menganut sistem keadilan. Karena itu kalau orang sampai disalib, orang harus tahu kenapa orang ini sampai disalib. Semua harus tahu. Karena di atas kepala orang itu harus ditulis. Dosa orang itu apa? Kesalahan orang itu apa? Dia ini pemberontak, dia ini pembunuh, dia ini apa? Saudara-saudara semua yang lain lah. Yang jahat-jahat itu, saudara, ditulis di situ semua. Dan Tuhan Yesus ditulis di situ. Raja orang Yahudi. Artinya apa? Dia dituduh sebagai pemberontak kepada Kaisar Romawi dengan mengangkat dirinya sebagai raja orang Yahudi. Padahal, berarti kan Pilatus sendiri berkata, aku tidak dapati sedikit pun, satu pun kesalahan pada diri orang ini. Itu Pilatus sendiri ngomong. Tapi karena dia saudaraku takut kepada orang-orang Yahudi, imam-imam yang minta Tuhan disalibkan, dia saudaraku mengikuti kemauan mereka. Tapi dia tetap harus tulis sesuatu untuk digantung di atas kepala Tuhan Yesus. Akhirnya dia tulis itu. Saudara tahu enggak? Yang tertulis secara jasmani adalah tulisan yang disuruh oleh Pilatus. Untuk inilah orang ini disalibkan. Gara-gara ini orang disalibkan. Tapi baca kembali Kolose pasal 2 ayat 14. Surat hutang dosa kita dipakukan di atas kayu salib. Itu tulisan itu. Kalau saudara hari ini lihat Tuhan Yesus disalibkan. Di atas kepalanya yang bermahkota duri, yang ada tertulis itu, dosa saudara, dosa saya. Itu yang tertulis di situ. Dosa yang kita lakukan dengan mata kita, dengan angan-angan kita, dengan imajinasi kita. Dosa yang semua kita lakukan saudaraku, baik yang dilihat orang maupun yang tersembunyi. Itu yang tertulis saudaraku, di situ. Dan di hadapan Allah, kenapa Yesus mati? Dia mati seperti orang berdosa dan dosanya ada di atas kepalanya. Dosa saudara dan saya. Dan dia mati. Dia membayar dosa saudara dan saya. Hutang dosa saudara dan saya. Yang menuduh dan mengancam kita. Sekarang dipakukan di atas kayu salib. Dan karena itulah saudara dan saya bebas dari tuntutan dosa. Itu sebabnya saudaraku, dosa kita dibayar lunas di atas kayu salib. Dan
Kalau saudara baca kembali ayat firman Tuhan ini, dia membatalkan tuntutan hukum Taurat dengan memakukannya di atas kayu salib. Kalau kita mengerti kebenaran ini, kita sekarang bisa mengerti kenapa Paulus sampai dia bersorak di dalam Roma pasal 8 ayat 31. Berarti kan saya pakai bahasa Inggris ya. The legal indebtedness, surat hutang itu, stood against us. Tuntutan dosa itu melawan kita. Kita terus dituntut, saudaraku. Kita terus, saudaraku, diancam, saudaraku, dengan murka Allah. Tapi Yesus yang sudah meminum cawan murka Allah itu, saudara dan saya dibebaskan. Soalnya Paulus berkata, siapa yang bisa melawan kita? Who can be against us? Surat hutang tidak lagi bisa melawan kita. Sudah disingkirkan jauh-jauh. Haleluya. Kemudian dia tanya lagi ayat 34. Siapa yang bisa condemn kita? Siapa yang bisa menghukum kita? Surat hutang itu bisa menghukum kita. Tapi surat hutang sudah disingkirkan di atas kayu salib. Tidak ada lagi bisa menghukum you and I, saudara dan saya. We are free, completely free, because the cross of Jesus. Bagian ini saya ingin saudara berdoa sungguh-sungguh. Sebab ini hanya pewahyuan yang Tuhan hanya bisa berikan kepada saudara semua. Kalau tidak, ini hanya menjadi saudaraku doctrinal statement yang buat saudara is meaningless. Tapi biar apa yang Tuhan firmankan itu boleh hidup di dalam hati kita semua. Nah, saudara, jadi itu yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Dia membebaskan kita dari tuntutan hukum Taurat, tuntutan hutang dosa kita. Lalu, Paulus berkata, kembali ayat 15, Kolose pasal 2 ayat 15. Ia telah melucuti, nah kalau saudara baca dalam bahasa Indonesia, ayat 14-15 itu seperti dua statement yang berbeda. Tetapi kalau saya ambil New Living Translation, saya senang saudaraku, karena pakai kata in this way. In this way, what way? Ayat 13-14. Dengan jalan dia mati di atas kayu salib. Maka dia melucuti penguasa-penguasa dan pemerintah-pemerintah dari kerajaan kegelapan. Dan itulah saudaraku, penggenapan dari apa yang Tuhan sampaikan. Penafsir Alkitab berkata 4.000 tahun sebelumnya di Taman Eden. Waktu manusia jatuh dalam dosa, Allah berfirman kepada ular, aku mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dengan keturunan perempuan ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan kau akan meremukkan tumitnya. Saudaraku, ini yang terjadi. Tuhan Yesus diremukkan, saudaraku, tumitnya. Tuhan Yesus mengalami penderitaan di atas kayu salib, tetapi dia mengalami kemenangan yang jauh lebih besar. Kepala ular itu diremukkan. Dan apa artinya kepala ular diremukkan, saudaraku? Kuasa daripada ular itu, kuasa daripada si jahat itu, dipatahkan, dilucuti. Dia tidak bisa lagi punya kuasa atas saudara dan saya yang ada di dalam Kristus. Saudara-saudara, setan itu masih ada. Iblis itu masih ada. Sampai nanti Tuhan akan lemparkan dia bersama-sama dengan orang berdosa ke dalam neraka. Sampai hari ini masih ada. Tetapi hari ini, perhatikan, kuasanya sudah dihancurkan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Saya ingin tutup, saudaraku, dengan kita lihat ini ayat yang luar biasa. Ini kemenangan Kristus yang luar biasa. Kalau saudara tanya, oke, itu Kristus yang menang, tapi bagaimana dengan saya? Nah, this is the great news.
kemenangan Kristus adalah kemenangan buat saudara dan saya. Saya ingin tutup saudaraku dengan 3 poin. Untuk kita bisa mengerti apa arti kemenangan Kristus di atas kayu salib, di mana dia menghancurkan saudaraku kuasa daripada ular itu. Yang pertama, saudara, apa yang dihancurkan, apa yang dilucuti saudaraku daripada si jahat, daripada setan, daripada iblis. Saudara bisa lihat kembali bahwa kalau kita baca ayat 13-14 dikatakan bahwa di atas kayu salib itu surat hutang dosa kita itu dilenyapkan. Dan surat hutang itu berarti kan saudaraku tadi apa? Mendakwa dan mengancam kita, betul ya? Mendakwa dan mengancam kita. Saudara-saudara, kalau saudara sudah kata mendakwa, saudara pasti ingat. Pekerjaan siapa itu? Pekerjaan siapa itu? Iblis. Iblis memakai kesempatan, saudaraku memakai kesempatan untuk surat hutang dosa kita itu dia mendakwa kita. Itu sebabnya saudaraku Paulus, dia menyanyi, dia bersorak. Waktu dia mengenal kematian dan kebangkitan Kristus, dia berkata, siapa yang akan menuduh kita? Siapa yang akan menuduh, menggugat orang-orang pilihan Allah? Roma pasal 8:33. Tidak ada. Dan tentu saudara masih ingat, ya di dalam kita sering nyanyi sudah digubah menjadi sebuah pujian. Wahyu pasal 12 ayat 10, mari kita baca. Wahyu pasal 12 ayat 10, saudara-saudara. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah siapa? Pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Siapa itu? Iblis. Dia tidak bisa lagi mendakwa. Dia tidak bisa lagi menuntut. Sebab surat tuntutannya sudah dilenyapkan. Dia tidak punya lagi senjata, weapon untuk menuntut setiap kita yang sudah ada di dalam Kristus. Haleluya. Yang kedua, mari kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Apalagi yang dilucuti saudaraku? Yang pertama adalah kuasa untuk mendakwa kita, hak untuk mendakwa kita dilucuti sebab surat dakwaan sudah dipakukan di atas kayu salib. Yang kedua, apa yang dilucuti dari iblis? Ayat pasal 3 ayat 8. Mari baca sama-sama. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Nah, saudara ingat tadi Paulus di dalam Efesus pasal yang kedua berkata begini, waktu kau mati dalam dosamu, engkau ikut penguasa angkasa, engkau ikut iblis. Yaitu apa? Roh yang bekerja di antara orang-orang durhaka. Engkau diperbudak oleh iblis waktu engkau terpisah daripada Allah. Tetapi itu sebabnya engkau terus berbuat dosa. Tapi kalimat berikutnya mari ayat 8. Ayat 8. Untuk inilah anak Allah, ayo baca, menyatakan dirinya. Yaitu supaya ia apa? Membinasakan, destroy the works of the devil, membinasakan perbuatan iblis yang menyesatkan orang ke dalam dosa, dihancurkan di atas kayu salib. Saudara-saudara, iblis tidak bisa lagi memperbudak kita di dalam dosa. Iblis tidak bisa lagi, saudaraku, memimpin kita kepada dosa. Ya, dia bisa menipu kita. Ya, dia bisa saudaraku membujuk kita. Dia bisa mencobai kita. Tapi dia tidak punya kuasa atas kita. Karena itu saudara-saudara, kalau kita baca dalam Efesus pasal yang ke-6 tentang peperangan rohani, kita harus baca di dalam pengertian yang benar bahwa ya, setan masih ada. Ya, kuasa gelap masih ada. Penguasa di udara, penghulu udara, ya, itu masih ada. Kita jangan, saudaraku, jangan kita anggap enteng. Kita harus waspada. Tetapi kita tidak perlu takut sebab kuasa si jahat sudah dihancurkan di atas kayu salib. Karena itu, Paulus pesan, berhati-hatilah terhadap roh-roh jahat, kuasa gelapan. Apa yang mesti dihati-hati, saudaraku? Bukan kuasanya nanti bisa mencelakakan kita, bukan itu. Yang harus hati-hati adalah, harus baca sungguh-sungguh Efesus 6, adalah tipu muslihat
iblis. Dia sudah nggak punya power, tapi deception-nya masih ada sebab dia adalah Bapa, the father of deception. Bapak pembohong. Dia masih bisa, saudaraku, menipu kita. Dengan berkata, ya engkau sudah selamat, tapi apa artinya kalau engkau hidupmu sekarang masih menderita, kalau engkau masih terus seperti ini, engkau belum dapatkan apa yang engkau inginkan, cita-citamu belum terlaksana. Dia bisa menipu kita dengan memalingkan kita kepada kemuliaan daripada dunia ini, dengan membuat kita mencintai dunia ini, dengan kita menginginkan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Dia bisa menipu kita. Tapi kita tidak perlu kalah dengan dia, sebab dia kuasanya sudah dihancurkan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kita dilepaskan, kita dibebaskan, bahkan kita bisa menang atas iblis. Sebab dalam Kristus, kuasa yang sama diberikan kepada kita untuk mengalahkan sejahat. Yang terakhir, Roma pasal 8, mari kita baca. Roma pasal 8. Apa saudaraku yang dilucuti daripada iblis di atas kayu salib? Roma pasal 8. Saya ingin sementara saudara cari ayat ini, saya ingin saudaraku kita ingat sekali lagi. Apa artinya orang hidup dalam dosa? Artinya terpisah daripada Allah. Dan iblis ingin membujuk kita untuk kita kembali kepada jalan hidup yang penuh dengan dosa. Supaya kita terpisah daripada Allah. Tapi Paulus ini menanyakan, Roma pasal 8:35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini pertanyaan, siapa? Saya mau langsung lompat ayat 38. Saya ingin kita baca sama-sama. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, bahasa Inggrisnya rulers, dan itu kata yang sama dipakai. Itu kata yang sama dipakai di dalam Kolose pasal 2 ayat 15. Yesus mengalahkan, melucuti penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah. Dan pemerintah-pemerintah itu ingin apa? Ingin memisahkan kita daripada kasih Kristus. Tapi tidak ada pemerintah-pemerintah yang bisa memisahkan kita, kalimat terakhir 39, dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, iblis tidak bisa mengambil keselamatan yang Allah sudah berikan kepada kita. Bahkan tidak ada yang bisa mengambil keselamatan di dalam diri kita. Tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena Allah yang memberikan itu kepada kita. Saudara, saya berdoa supaya kita semua hari ini boleh mendapatkan revelation lewat Roh Kudus dalam diri kita. Tapi izinkan saya tutup dengan satu hal ini. Kalau kita lihat, saudaraku, Tuhan Yesus menang di atas kayu salib. Dia menang lewat sesuatu yang sepertinya kalah. Perhatikan. Itu adalah pola dan cara jalan kemenangan daripada Tuhan. Dia tidak menang, saudaraku, dengan dia, saudaraku, menunjukkan kuasanya dan melibas habis musuh-musuhnya. Tetapi justru dengan dia menyerahkan dirinya dan kelihatan seperti seorang yang kalah. Tapi justru menang. Itu adalah cara Allah yang berlawanan dengan cara daripada dunia ini. Karena itu saya ingin sampaikan kepada saudara. Kalau hari ini terasa hidupmu kalah, kalau ini terasa hidupmu terpuruk, kalau hari ini rasanya engkau tidak di dalam kondisi yang seperti engkau inginkan, persoalan demi persoalan, penderitaan demi penderitaan terjadi dalam hidup, engkau merasa engkau kalah, dengar baik-baik. Jangan berkata engkau kalah, sebab seringkali dari hal-hal yang negatif, hal yang buruk dalam kehidupan kita, justru kita mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Rasul Paulus berkata, aku ini suka dalam penderitaan, aku suka dalam kesulitan, aku suka di dalam pencobaan, semua yang lain yang tidak enak. Sebab di situ aku mengalami kemenangan. Karena kuasa Kristus turun menaungi aku. Dan biar hari ini, kalau saudara mau
mendapatkan kemenangan. Tahun 2023, tahun bangkit jadi pemenang akan berakhir. Tapi biar kebenaran untuk yang memerdekakan kita, kebenaran yang membuat kita jadi pemenang, terus tinggal dalam hati kita. Dan saudara-saudara, hanya satu kita bisa dapatkan kemenangan, di dalam salib Tuhan Yesus. Karena itu saya ingin saudara semua berdoa, minta, kejar, cari, dapatkan pewahyuan akan salib Kristus lebih lagi. Di situ engkau akan tahu, you are victorious. Engkau pemenang, sebab Kristus Victor. Kristus yang adalah pemenang itu, sudah memenangkan peperangan buat saudara dan saya. Haleluya.